Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data yang akan menjelaskan aplikasi perpustakaan yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Reza Afandi dengan NIM 20.11.3370. Saya Muhammad Iqbal Awaluda dengan NIM 20.11.3418. Saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 20.11.3403. Saya dengan Nugraha Sentosa dengan NIM 20.11.3806. Saya Wisnu Widiantono dengan NIM 20.11.3422. Selanjutnya, penjelasan output programnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Untuk Mas Wisnu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan mendemokan aplikasi perpustakaan. Pertama, di sini ada beberapa pilihan. Saya akan mencoba pilihan nomor 1, yaitu edit data di perpustakaan. Klik 1. Di sini pilih prosesnya. Sebelum menampilkan buku, kita akan menginputkan bukunya dulu. Kita pilih nomor 1. Di sini ada pilihan masukkan ID buku. Kita masukkan ID buku. Kita beri contoh 12. Masukkan judul bukunya. Masukkan penulisnya. Terbitnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan buku yang diinputkan tadi dengan memilih pilihan nomor 2. Kita akan pilih nomor 2. Nah, di sini sudah muncul daftar bukunya yang diinputkan tadi. Di sini jika akan menghapus buku yang telah diinputkan, kita pilih nomor 3. Tapi di sini saya akan menghapusnya dulu. Kita lanjut angka selanjutnya dulu. Jadi kembali dulu, pilih angka 4. Setelah itu, saya akan mencari dan meminjam bukunya dengan cara memilih nomor 2. Di sini saya akan mencari bukunya yang diinputkan tadi dan pilihan nomor 1. Nomor 1. Tekan enter dan masukkan ID buku yang diinputkan tadi, itu 12. Nah, di sini sudah ID bukunya, judul list yang dimasukkan tadi. Nah, jika kita akan meminjam buku, kita pilih pilihan nomor 2. Di sini kita akan memasukkan ID buku yang ingin dipinjamkan. Nah, ini buku tersedia, silahkan masukkan data. Sebagai contohnya, saya masukkan data saya juga. Jika enggak seterusnya, kita akan mencari data peminjamnya, yaitu
pilih nomor 3, tekan coba nomor 3. Ini daftar peminjamnya adalah Wisnu. Setelah itu kita kembali ke menu awal tadi dengan klik nomor 4. Nah, selanjutnya saya akan hubungan nomor 3, yaitu data pengunjung perpustakaan. Ini prosesnya, sebelum kita akan menampilkan data pengunjungnya, kita menginputkan data pengunjungnya. Kita masuk, dan jika kita akan menampilkan data pengunjungnya, kita pilih nomor 2. Nah, di sini ada pengunjung Perpus, nama Wisnu, asal dari Amikom. Itu kita kembali ke menu awal. Sekian pendahuluan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Awaludda. Dan untuk selanjutnya, untuk penjelasan programnya akan diawali oleh Mas Awaludda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari baris 1 sampai baris ke-74. Nah, pada baris 1 dan 2 itu kami menggunakan 2 baris preprocessor untuk mendefinisikan header file IOStream untuk standar input dan output stream, dan max untuk maksimum data array pada stack atau tumpukan. Lalu pada baris 6 sampai 24 kami membuat 4 struct, yaitu yang pertama ada struct dengan nama data buku yang memiliki tipe data integer dan string. Lalu yang kedua ada struct dengan nama tumpukan yang di dalamnya terdapat tipe data integer. Lalu pada struct ketiga yaitu peminjam memiliki tipe data string dan integer. Lalu pada struct yang keempat diberi nama pengunjung yang memiliki tipe data integer dan struct pengunjung yang diikuti pointer yang sebagai salah satu fungsi linked list. Nah, lalu pada baris 28 sampai 33 merupakan fungsi untuk mengetahui kosong setidaknya linked list. Lalu pada baris 35 sampai 57 itu merupakan void sebagai fungsi penambah data di depan. Lalu pada baris 58 sampai 74 nah itu merupakan void yang sebagai fungsi penambah data di belakang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Di sini saya akan menjelaskan dari line 77 sampai line 181. Pada line 76 sampai dan 80 merupakan inisialisasi nilai top. Lalu pada line 84 dan 106 adalah stack is empty yang fungsi untuk mengecek stack tersebut kosong. Selanjutnya pada line 95 dan 111 ada stack is full untuk mengecek apakah stack tersebut penuh. Lalu kemudian pada line 112
28 dan 140 berfungsi untuk menambahkan data pada stack. Selanjutnya pada line 154 sampai 181 merupakan void sebagai sorting untuk melakukan pengurusan. Untuk berikutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dari line 183 hingga 293. Baiklah, pertama pada fungsi hapus digunakan untuk menghapus data buku. Pada line 187, user memasukkan ID buku yang ingin dihapus. Pada line 189, dilakukan perulangan untuk mencari buku. Pada line 190 hingga 201, maka akan melakukan penghapusan buku jika buku ditemukan. Jika tidak, maka akan menampilkan tulisan buku tidak ada. Lalu selanjutnya pada fungsi tampil dilakukan untuk menampilkan semua informasi buku. Pada line 211 dilakukan sorting terlebih dahulu. Lalu pada line 212 hingga 255 menggunakan perulangan untuk mengakses semua data menggunakan indeks yang terdapat di variabel data buku. Pada line 228, jika buku kosong, maka akan menampilkan tulisan buku kosong. Lalu selanjutnya, fungsi cari digunakan untuk melakukan pencarian pada informasi buku menggunakan ID buku yang dimasukkan oleh user. Pada line 236, user memasukkan ID yang ingin dicari. Pada line 238 hingga 249, dilakukan pencarian buku. Jika ketemu, maka akan menampilkan informasi buku yang dicari. Jika tidak, maka akan menampilkan buku tidak ditemukan. Lalu selanjutnya, fungsi selanjutnya pada fungsi pinjam buku, pada line 262 user memasukkan ID buku. Lalu pada 263 dan 285, bila buku ada dan tidak sedang dipinjam, maka user akan memasukkan informasi peminjam. Lalu pada 226 dan 293, jika buku sedang dipinjam atau buku tidak tersedia, maka akan muncul informasi buku sedang dipinjam atau buku tidak tersedia. Lalu selanjutnya akan saya serahkan pada Mas Nugroho. Baik, saya akan jelaskan line selanjutnya atau baris selanjutnya. Di baris yang ke-296 sampai dengan 312, fungsi void tampilan yang di dalamnya terdapat looping atau pengulangan, dan if jika X sama dengan 1 atau benar, maka tampilannya akan memunculkan peminjam buku. Lalu di line yang ke-313 sampai dengan 316, jika X sama dengan 0 atau salah, artinya tidak meminjam buku. Lalu di line yang ke-318 sampai dengan 320, int sebagai main atau integer sebagai main. Line ke-322 sampai 332, fungsi do untuk menampilkan pilihan. Lalu di line yang ke-334, switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan. Pemerintah switch dan break memiliki sifat yang hampir sama dengan if else. Lalu di line yang ke-335 sampai dengan 375 digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar. Tapi jika bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan. Selanjutnya saya akan mengoper ke Mas Wisnu Dwi Handono. Mas Wisnu, saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan line dari 376. Ya, pada line 378 di sini menggunakan do will sampai 410 yang digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar. Dan jika sudah bernilai benar, maka
data akan muncul, dan jika salah data tidak akan muncul. Dan pada line 348 sampai 365 menggunakan perintah switch trigger, yang pernyataan yang digunakan untuk menjalani salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan. Setelah itu pada line 415 sampai dengan 441 ini menggunakan do dan will lagi, yang digunakan untuk menjalani suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar. Dan pada line 425 sampai line 434 menggunakan switch dan break, yang pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan. Sekian pendemoan dari kepentingan kelompok kami, dan saya akan menyerahkan kepada Mas Reza. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.